tancapkan panah tepat di tengah sasaran, dan aku akan menikah denganmu. Bagaimana? Kau percaya diri? Yang melontarkan kalimat itu adalah Citra Larasati. Gadis berusia 18 tahun dengan rambut hitam legam dan mata yang tajam itu bukan sekadar primadona sekolah biasa. Dia adalah juara panahan tingkat provinsi selama 3 tahun berturut-turut dan penguasa absolut di sekolah ini yang tidak bisa dianggap enteng oleh siapapun. Keangkuhan terpancar jelas dari caranya memegang busur di depan dadanya. Di matanya yang cemerlang, terpancar keyakinan, tentu saja kau tidak akan bisa melakukannya. Ah, maaf. Apa satu panah tepat di tengah sasaran terlalu mudah? Ejek dalam suara Citra setajam pisau. Bagaimana kalau 10 kali berturut-turut? Kalau kau berhasil menancapkan 10 panah tepat di tengah, aku janji akan benar-benar berkencan denganmu. Anggota klub panahan lainnya tertawa terkekeh. Bagi mereka, situasi ini hanyalah tontonan yang menarik. Tawa kejam khas remaja berusia 17 tahun. Citra, apa itu tidak keterlaluan? Seseorang nyeletuk, tetapi tidak ada kekhawatiran tulus dalam suaranya. Nada bicaranya justru seolah menantikan sesuatu yang lebih seru terjadi. Apa yang keterlaluan? Ini permainan yang adil, kan? Jawab Citra sambil mengangkat bahu. Kalau gagal, dia keluar dari klub panahan. Kalau berhasil, aku akan berkencan dengannya. Apa ruginya? Pada saat itu, badai berkecamuk di dalam hati Bima. Tangannya yang memegang busur mengencang hingga buku-buku jarinya memutih. Jantungnya berdebar kencang. Entah karena amarah, rasa terhina, atau emosi lain yang tak bisa ia jelaskan. Selama 17 tahun hidupnya, ia belum pernah mendengar kata-kata sehina ini, terutama dari seorang gadis. Di Jakarta, ini adalah hal yang tak terbayangkan, namun, Bima memiliki rahasia yang tidak mereka ketahui. Tak seorang pun tahu bahwa dia bukan sekadar siswa pindahan biasa. Baiklah, suara Bima terdengar lebih tenang dari yang ia duga. Tawa di sekelilingnya tiba-tiba berhenti, semua mata tertuju padanya, tapi ada syaratnya. Bima perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Citra. Ada kilatan aneh di matanya, bukan amarah atau rasa malu, melainkan tatapan dingin seorang pemburu yang mengincar mangsanya. Kalau aku berhasil mengenai sasaran 10 kali berturut-turut, kau benar-benar akan berkencan denganku, kan? Citra sejenak merasakan ada yang aneh. Ia merasakan kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya dari suara Bima. Namun, kata-kata sudah terlanjur diucapkan, tidak ada jalan untuk mundur. Tentu saja. Tapi kalau gagal, kau keluar dari klub panahan, jawab Bima dengan tegas. Lalu, ia mengangkat busurnya. Sejak saat itu, sejarah klub panahan SMA Tunas Bangsa mulai berubah. Namun, tak seorang pun menyadarinya. Baik Citra, anggota klub lainnya, bahkan Bima sendiri. Bima dengan tenang mengambil anak panah dari tabungnya. Saat jarinya menyentuh bulu panah, sesuatu yang aneh terjadi. Seolah-olah waktu berhenti, segalanya menjadi begitu jelas. Bisik-bisik di sekitarnya menjauh, suara angin pun mereda. Sepertinya hanya ada dirinya dan sasaran di kejauhan. Kau benar-benar akan melakukannya? Ada sedikit kegelisahan dalam suara Citra. Suasananya terasa berbeda dari yang ia perkirakan. Tentu saja, Bima memasang anak panah pada tali busur. Saat itu, tatapan matanya berubah total. Seolah-olah menjadi orang lain, tatapannya dingin namun terfokus. Citra tiba-tiba merinding. Ia merasakan sesuatu dari pemuda pindahan dari Jakarta ini yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang berbahaya sekaligus memikat. Saat Bima memasang anak panah pada tali busur, waktu seakan berputar mundur, seperti kilas balik dalam film. Sentuhan bulu panah di ujung jarinya membawanya kembali ke masa lalu. 2 tahun lalu, di Jakarta, di lapangan panahan Gelora Bung Karno, ia bahkan ingat dengan jelas cuaca hari itu. Langit musim kemarau yang biru dan tinggi, dan angin sepoi-sepoi yang sedikit sejuk. Di antara lebih dari 300 atlet dari seluruh Indonesia, Bima yang baru berusia 15 tahun adalah peserta termuda. Bocah itu bukannya terlalu muda? Bisikan atlet lain terdengar, tetapi Bima tidak peduli. Saat itu, ia hanya fokus pada sasaran. Babak kualifikasi pertama, 71 dari 72 panah tepat sasaran, peringkat kedua secara keseluruhan. Wah,
Bocah itu hebat juga. Suara para atlet senior terdengar terkejut. Babak kualifikasi kedua. 72 dari 72 panah tepat sasaran. Skor sempurna. Atlet Bima Aditya lolos peringkat pertama seleksi akhir tim nasional junior. Suara penyiar menggema di seluruh arena ketika Bima masih belum bisa mempercayainya. Ia bahkan tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Di tribun penonton, ayah dan ibunya menangis. Ayahnya, yang biasanya tidak pernah menunjukkan emosi, hari itu tidak bisa menahan air matanya. "Nak, ayah benar-benar bangga padamu." Momen ketika ayahnya berlari memeluknya dengan mata berkaca-kaca masih begitu jelas. Itu adalah pertama kalinya ia melihat ayahnya yang biasanya pendiam menunjukkan emosi seperti itu. Saat itu, perusahaan konstruksi ayahnya sedang berada di puncak kejayaan. Mereka memiliki apartemen seluas 300 meter persegi di Kebayoran Baru, dan ayahnya bahkan merenovasi ruang bawah tanah menjadi ruang latihan pribadi untuk Bima. Ruang latihan pribadi yang sempurna dengan busur dan anak panah model terbaru serta sasaran mini berjarak 10 meter. "Bima, sekarang Olimpiade bukan lagi sekadar mimpi," kata ibunya malam itu sambil menyajikan rendang kesukaannya. Seluruh rumah dipenuhi suasana pesta. Kerabat berkumpul untuk merayakan kemenangannya, dan ayahnya berulang kali menelepon teman-temannya untuk pamer. "Anak saya masuk tim nasional." Betapa meluapnya kegembiraan dalam suara ayahnya, bahkan sekarang pun hatinya masih terasa hangat saat mengingatnya. Selama setahun berikutnya, Bima menjalani waktu yang seperti mimpi. Ia berlatih bersama atlet Olimpiade di pemusatan latihan nasional, dan berpartisipasi dalam berbagai kompetisi internasional. Di kejuaraan junior Asia yang diadakan di Tokyo, Jepang, ia berhasil meraih medali emas perorangan. Bima itu jenius. Bakat yang mungkin hanya muncul 10 tahun sekali, kata pelatih tim nasional. Saat itu, Bima merasa seperti memiliki dunia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setahun yang lalu, pada suatu Selasa malam, ketika Bima pulang setelah latihan, suasana rumah terasa aneh. Ibunya menangis tanpa suara di dapur, dan ayahnya sedang menelepon di ruang kerja, suaranya bergetar. Bagaimana bisa puluhan miliar rupiah hilang dalam semalam? Kalau arsiteknya yang salah, seharusnya dia yang bertanggung jawab, kan? Suara ayahnya yang meninggi terdengar dari celah pintu. Bima saat itu masih tidak mengerti apa yang terjadi. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Wajah ayahnya tampak menua 10 tahun dalam semalam. Perusahaan konstruksi ayahnya bangkrut. Terjadi kesalahan desain pada kompleks apartemen besar yang sedang mereka bangun di pinggiran Jakarta, dan seluruh tanggung jawab ganti rugi jatuh ke tangan ayahnya. Kantor arsitek yang menangani desain sudah pailit, dan akhirnya perusahaan ayahnya sebagai kontraktor utama yang harus menanggung semuanya. "Utangnya berapa?" tanya ibunya dengan suara bergetar. 47 miliar. Jawaban ayahnya membuat ruang tamu menjadi hening. Bima yang berusia 16 tahun tidak bisa membayangkan seberapa besar angka itu, tetapi dari raut wajah orang tuanya, ia tahu situasinya sangat serius. "Apa rumah ini juga harus dijual?" "Bukan hanya rumah, bahkan jika kita menjual semuanya, itu masih belum cukup." Malam itu adalah titik balik dalam hidup Bima. "Maafkan ayah, Bima." Bima tidak akan pernah melupakan malam ketika ayahnya menundukkan kepala dan berkata, "Sepertinya untuk sementara waktu kau harus berhenti memanah. Biaya pelatihan tim nasional, peralatan, pelatih, semuanya butuh uang." Ia tidak bisa lagi melanjutkan mimpinya. "Tidak apa-apa, ayah," jawab Bima dengan tenang, tetapi malam itu ia menangis sendirian. Itu adalah malam di mana ia paling banyak menangis dalam 17 tahun hidupnya. Dan 6 bulan lalu, keluarga itu memutuskan untuk pindah ke Bandung. Salah satu teman kuliah ayahnya memiliki sebuah restoran Sunda kecil di sana. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru di sana. "Apa tidak apa-apa?" Bahasa Sunda pun kita tidak terlalu lancar. Suara cemas ibunya masih terngiang di telinganya. "Kita coba saja dulu. Bima juga bisa belajar di sana dan mencari kesempatan baru." Namun, kenyataan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Hari pertama pindah ke SMA Tunas Bangsa, Bima merasa seperti terlempar ke dunia yang sama sekali berbeda. Di antara anak-anak lokal yang tinggi dan percaya diri, ia merasa sendirian dan berbeda.
Aksen Jakartanya pun masih kental. Anak baru dari Jakarta. Pasti jago matematika. Gaya bicaranya sombong. Ya, awalnya tatapan mereka penuh rasa ingin tahu, tetapi perlahan berubah menjadi tatapan meremehkan. Terutama saat pelajaran olahraga, itu adalah neraka. Baik basket maupun sepak bola, Bima selalu menjadi cadangan. Itulah sebabnya ia bergabung dengan klub panahan. Setidaknya, ini adalah satu hal yang ia kuasai. Namun, di klub panahan pun situasinya tidak berbeda. Cara pegang busurnya aneh. Mungkin itu gaya Jakarta. Tapi tetap saja tidak akan lebih baik dari kita. Tatapan Citra dan anggota lainnya selalu seperti itu. Campuran antara rasa ingin tahu dan remeh. Terutama Citra, sejak awal ia tidak menyukai Bima. Ini tempat untuk panahan sungguhan, bukan main-main, kata Citra pada latihan pertama. Seolah-olah Bima dianggap seperti anak kecil yang bermain dengan mainan. Sejak saat itulah Bima memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan aslinya. Tidak perlu ditunjukkan, mereka toh tidak akan mengerti. Jadi, selama ini ia hanya berlatih dengan kemampuan biasa-biasa saja. Namun, hari ini, saat mendengar tawaran menghina dari Citra, ia merasakan sesuatu yang membara. Bima, ingat, panahan adalah olahraga hati, kata-kata pelatih tim nasionalnya di Jakarta terngiang kembali. Anak panah akan melesat kemana hatimu pergi. Jika hatimu goyah, anak panahmu juga akan goyah. Bima menarik napas dalam-dalam. Lalu ia memejamkan mata. Sekarang bukan saatnya untuk bersembunyi. Sekarang saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya dan kemampuan apa yang ia miliki. Saat Bima membuka mata, keyakinan yang belum pernah ada sebelumnya terpancar di wajahnya. Seolah-olah singa yang tertidur telah terbangun. Baiklah, ayo kita lakukan, gumam Bima. Lalu ia mengangkat anak panah pertamanya. Waktunya telah tiba untuk menunjukkan siapa Bima Aditya yang sebenarnya. Saat Bima mengangkat anak panah pertamanya, suasana di lapangan panahan berubah total. Ketegangan yang seolah mengalirkan listrik terasa di udara. Dia benar-benar melakukannya? Suara Citra masih terdengar yakin, tetapi anehnya terasa sedikit bergetar. Suasananya terasa berbeda dari yang ia perkirakan. Anggota klub panahan lainnya mulai berkumpul satu persatu. Awalnya mereka hanya menganggapnya sebagai tontonan yang menarik, tetapi setelah melihat perubahan sikap Bima, mereka menyadari bahwa suasananya menjadi serius. Hei, jangan-jangan dia benar-benar bisa? Tidak mungkin. 10 kali berturut-turut tepat di tengah itu bukan hal yang mudah. Citra saja saat latihan paling banyak hanya bisa 7 kali. Suara bisik-bisik terdengar. Namun, Bima sama sekali tidak peduli. Seluruh pikirannya hanya terfokus pada sasaran di kejauhan. Namun, hal aneh terjadi. Entah dari mana kabar menyebar, siswa dari kelas lain mulai berdatangan ke lapangan panahan satu persatu. Katanya anak Jakarta itu taruhan sama Citra? Kalau berhasil 10 kali tepat di tengah, Citra mau jadi pacarnya. Gila. Apa itu mungkin? Kerumunan siswa semakin besar. Lapangan panahan yang biasanya sepi dalam sekejap berubah menjadi seperti arena festival kecil. Wah, banyak sekali yang datang. Sepertinya ada hampir 100 orang. Lihat popularitas Citra. Hal seperti ini saja bisa mengumpulkan massa. Kata-kata yang dilontarkan setengah bercanda terdengar di mana-mana. Namun, bagi Bima, semua suara itu terdengar seperti datang dari kejauhan. Citra mulai merasa cemas. Awalnya ia hanya melontarkan kata-kata itu sebagai lelucon, tetapi dengan begitu banyak siswa yang berkumpul, rasanya menjadi sesuatu yang nyata. Bima, kau benar-benar akan melakukannya? Tadi itu hanya bercanda, kata Citra dengan suara pelan. Namun, Bima tidak menjawab. Ia hanya diam sambil memainkan anak panahnya. Semuanya tenang. Pertandingan akan dimulai. Rian, ketua klub, berteriak keras. Seketika, lapangan panahan yang bising menjadi sunyi. Bima perlahan berdiri di garis tembak. Pada saat itu, semua ajaran yang ia pelajari di Jakarta hidup kembali di dalam benaknya. Bima, kau tahu apa yang paling penting dalam panahan? Suara pelatih tim nasionalnya seolah terdengar. Ketenangan hati. Pak, ia ingat jawabannya saat masih kecil. Benar. Jika hati goyah, tubuh akan goyah.
Dan jika tubuh goyah, anak panah pun akan goyah. Bima menarik napas dalam-dalam. Lalu ia memejamkan mata. Semua kebisingan di sekitarnya lenyap. Kerumunan siswa, suara angin, bahkan detak jantungnya sendiri seolah menjauh. Hanya satu yang tersisa. Titik kuning kecil di tengah sasaran itu tergambar jelas di dalam benaknya. Saat Bima membuka mata, penampilannya telah berubah total. Seolah-olah menjadi orang lain. Sosoknya yang biasanya pemalu dan minder telah lenyap, digantikan oleh penampilan yang sangat tenang dan terfokus. Wow! Seseorang menghela napas kagum. Mereka merasakan perubahan aura Bima. Citra pun terdiam. Dari Bima saat ini, terpancar aura yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti seorang atlet profesional. Jangan-jangan. Firasat aneh mulai muncul di benak Citra. Bima memasang anak panah pertamanya pada tali busur. Gerakannya mengalir seperti air, seolah-olah telah diulang ribuan, puluhan ribu kali. Posturnya sempurna. Kaki kiri sedikit di depan, kaki kanan dibuka selebar bahu, tubuh bagian atas tegak lurus, bahu rileks, lengan kiri yang memegang busur lurus ke arah sasaran, dan tangan kanan menarik tali busur hingga ke bawah dagu. Postur itu. Ada yang berbeda, gumam Dodi, yang sudah 2 tahun menjadi anggota klub panahan. Berbeda bagaimana? Entahlah. Terlihat? Terlalu sempurna. Bisikan-bisikan menyebar di antara penonton. Siapapun yang melihat postur Bima, bisa merasakannya. Ini bukan postur seseorang yang hanya menjadikan panahan sebagai hobi. Bima membidik selama 3 detik. Lalu dengan tenang ia melepaskan jarinya. Anak panah melesat membelah udara. Lurus sempurna, tanpa getaran, seolah-olah seperti sinar laser. Dan, wow, seruan kagum meledak dari para penonton. Anak panah itu tertancap tepat di tengah sasaran, di pusat lingkaran kuning 10 poin. Tepat di tengah. Itu kebetulan. Pasti kebetulan, seseorang berkata dengan suara bergetar. Namun, tidak ada keyakinan dalam suaranya. Wajah Citra memucat. Jangan-jangan. Benar-benar. Jangan-jangan. Bima, tanpa mengubah ekspresi, mengambil anak panah kedua. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang biasa. Sekarang tersisa 9 anak panah, dan kemampuan sejati Bima baru saja dimulai. Melihat Bima bersiap untuk anak panah kedua, jantung para penonton ikut berdebar. Yang pertama mungkin keberuntungan, tetapi bagaimana dengan yang kedua? Jangan-jangan lagi. Seseorang bergumam pelan. Tetapi ia tidak menyelesaikan kalimatnya, seolah-olah jika diucapkan, itu akan benar-benar terjadi. Bima masih tanpa ekspresi. Seolah-olah semua perhatian dan tatapan ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Seluruh pikirannya hanya terfokus pada sasaran. Ia memasang anak panah kedua dan mengambil postur yang sama. Tapi kali ini, para penonton pun diam. Semua menahan napas, menyaksikan. 3 detik membidik, dan anak panah melesat. Ya Tuhan, kali ini, seruan yang lebih besar meledak. Anak panah kedua juga tertancap tepat di tengah. Begitu dekat dengan anak panah pertama hingga hampir bersentuhan. Ini bukan kebetulan, kata Dodi dengan suara bergetar. Selama 2 tahun memanah, ia belum pernah melihat akurasi seperti ini. Warna hilang dari wajah Citra. Lelucon yang ia lontarkan menjadi kenyataan. Jangan-jangan. Benar-benar, anak Jakarta ini. Citra, kamu baik-baik saja? Salah satu temannya bertanya cemas. Wajah Citra terlihat sangat pucat. Ya, aku baik-baik saja. Tetapi suara Citra sama sekali tidak terdengar baik-baik saja. Rasanya seperti sedang berada dalam mimpi buruk. Bima mengambil anak panah ketiga. Sekarang, keheningan total menyelimuti para penonton. Bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. Sepertinya dia benar-benar bisa melakukannya, bisik seseorang. Kata-kata itu membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat. Bima mempersiapkan anak panah ketiga dengan rutinitas yang sama. Mengambil postur, membidik, menunggu 3 detik, lalu melepaskannya. Gerakannya presisi seperti mesin, anak panah ketiga juga sempurna. Tertancap tepat di tengah, sekarang di tengah sasaran, 3 anak panah membentuk segitiga. Gila. Ini nyata? Citra. Bagaimana ini? Sungguh,
Bagaimana ini? Kerumunan penonton semakin riuh. Tapi kali ini bukan lagi ejekan atau keterkejutan, melainkan kekaguman yang tulus. Citra sekarang benar-benar panik. Tangannya gemetar, bibirnya kering kerontang. Mungkinkah hal seperti ini terjadi? Pikirannya kacau. Selama 3 tahun memanah, akurasi seperti ini hanya bisa dilihat pada atlet profesional. Tidak. Bahkan atlet profesional pun sulit untuk mengenai sasaran tepat di tengah secara berturut-turut seperti ini. Anak panah keempat. Sekarang tidak ada lagi yang menganggapnya kebetulan. Bima jelas memiliki kemampuan istimewa. Penonton tidak lagi berbisik, semua menahan napas, menyaksikan. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan momen bersejarah. Anak panah keempat Bima melesat, lagi-lagi tepat di tengah. Kali ini, tidak ada yang bersuara. Mereka terlalu terkejut untuk berkata-kata. Di sasaran, kini 4 anak panah membentuk persegi panjang yang sempurna. Jaraknya begitu presisi seolah-olah digambar dengan penggaris. Dia, sebenarnya siapa? Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Tapi tidak ada yang bisa menjawab. Semua orang memikirkan hal yang sama. Citra kini kehilangan kekuatan di kakinya dan terduduk di bangku terdekat. Hal ini. Dia mulai menyesali kata-katanya. Itu hanya lelucon sederhana. Ia tidak pernah bermimpi akan menjadi seperti ini. Anak panah kelima. Setengah jalan telah terlampaui. Bima masih tanpa ekspresi. Seolah-olah ia sedang berlatih sendirian di tempat latihan. Begitu tenang. Tapi penonton berbeda. Semua berada dalam ketegangan ekstrem. Pak Budi, pelatih panahan, entah sejak kapan sudah berada di belakang, mengamati. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. 20 tahun saya mengajar panahan, tapi saya belum pernah melihat yang seperti ini, bisik Pak Budi kepada guru lain di sebelahnya. Di mana anak itu belajar, ya? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, bukan kita yang mengajarinya. Anak panah kelima Bima telah disiapkan. Ketegangan di udara kini terasa begitu pekat seolah bisa disentuh. Anak panah melesat. Yang kelima juga tepat di tengah. Kini, bagian tengah sasaran sudah seperti sarang lebah yang dipenuhi anak panah. 5 anak panah tertancap di titik yang hampir sama, saling mendorong untuk mendapatkan tempat. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia, seseorang berkata dengan suara penuh kekaguman. Citra kini mulai menerima kenyataan. Pemuda dari Jakarta ini bukan orang biasa. Jelas dia pernah menerima pelatihan profesional di suatu tempat. Tapi sudah terlambat. Setengah jalan sudah terlewati, dan semua anak panah sejauh ini sempurna. Hanya tersisa 5 anak panah lagi. Bima mengambil anak panah ke-6. Tangannya masih tidak gemetar, seolah-olah semua tatapan dan tekanan ini tidak berarti apa-apa baginya. Tatapan penonton terhadap Bima kini telah berubah total. Rasa ingin tahu atau keraguan di awal telah lenyap, digantikan oleh rasa hormat dan kekaguman. Meskipun masih tersisa 5 anak panah, semua orang berpikir sama, anak ini sepertinya akan benar-benar berhasil. Menyaksikan Bima mempersiapkan anak panah ke-6, lapangan panahan seolah membeku dalam waktu. Meskipun ada lebih dari 100 siswa yang berkumpul, suasananya begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun akan terdengar. Citra duduk di bangku, menutupi kepalanya dengan tangan yang gemetar. Teman-temannya mencoba menghiburnya, tetapi ia tidak mendengar apa-apa. Kenapa? Kenapa aku harus mengatakan hal itu? Pikirannya dipenuhi penyesalan. Rasanya reputasinya yang telah ia bangun selama 3 tahun hancur dalam sekejap. Namun, hal aneh terjadi. Tiba-tiba angin mulai bertiup. Udara yang tadinya hangat di bawah sinar matahari sore tiba-tiba menjadi dingin, dan angin yang cukup kencang mulai berhembus. Angin. Kenapa tiba-tiba ada angin di cuaca seperti ini? Penonton mulai berbisik. Dalam panahan, angin adalah musuh terbesar. Sehebat apapun kemampuannya, di hadapan angin, anak panah pasti akan melenceng. Kilatan harapan muncul di mata Citra. Angin. Jika ada angin, sehebat apapun dia. Dalam hatinya, ia berdoa agar angin bertiup lebih kencang. Itu adalah satu-satunya harapannya untuk keluar dari situasi ini. Namun, Bima tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Ia masih mempersiapkan anak panah ke-6 dengan postur dan konsentrasi yang sama.
Dengan angin seperti itu, bagaimana dia bisa menembak dengan akurat, gumam pelatih Budi dengan cemas. Sehebat apapun kemampuannya, dia tidak bisa melawan alam, jawab guru lainnya. Tetapi Bima sedang membaca angin. Ia teringat pelatihan yang ia terima di Jakarta. Angin bukanlah musuh. Bima, suara pelatih tim nasionalnya seolah terdengar. Kau harus menjadikan angin sebagai teman. Baca arah dan kekuatannya, lalu sesuaikan titik bidikmu. Bima mulai membaca pola angin. 2 detik ke kiri, berhenti 1 detik, lalu 3 detik ke kanan. Angin pun memiliki ritme. Angin bertiup semakin kencang, membuat rambut dan pakaian penonton berkibar. Sasaran pun sedikit bergoyang. Apa dia bisa mengenainya dengan akurat di tengah angin seperti ini? Tidak mungkin. Sejago apapun, di hadapan angin, bisikan penonton semakin keras. Semua orang berpikir kali ini ia akan gagal. Citra pun mulai berharap lagi. Tolong meleset. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi Bima berada di dunianya sendiri. Suara angin, bisikan penonton, semuanya lenyap. Hanya pola angin dan sasaran yang ada dalam kesadarannya. Angin mulai bertiup ke kiri, Bima menunggu saat itu. 2 detik. Ia mengincar saat angin berhenti. Anak panah ke-6 melesat. Tapi kali ini berbeda. Terlihat anak panah itu sedikit melengkung karena pengaruh angin. Ah! Desahan kecewa terdengar dari penonton. Mereka mengira anak panah itu meleset karena angin. Citra pun sontak berdiri. Ia mengira akhirnya Bima gagal. Namun, hal yang luar biasa terjadi. Anak panah itu memang melengkung karena angin, tetapi pada saat-saat terakhir, ia mengoreksi lintasannya dan tertancap tepat di tengah sasaran. Bagaimana? Semua orang kehilangan kata-kata. Apakah dia menembak dengan memperhitungkan angin? Mata pelatih Budi membelalak. Anak itu membaca angin. Suaranya penuh dengan kekaguman. Selama 20 tahun saya di dunia panahan, saya belum pernah melihat seorang siswa SMA bisa membaca angin seperti itu. Citra kembali terduduk lemas. Sekarang benar-benar tidak ada harapan. Anak panah ke-7. Tinggal 3 anak panah lagi. Angin masih bertiup, tetapi bagi Bima itu bukan lagi halangan. Sebaliknya, itu seperti seorang teman. Penonton kini sedang mengalami pengalaman di level yang berbeda. Ini bukan lagi sekadar taruhan klub panahan sekolah, melainkan seperti mengapresiasi sebuah karya seni. Anak panah ke-7 Bima disiapkan. Sekali lagi, ia membaca pola angin dan mengincar waktu yang tepat. Anak panah ke-7 juga tepat di tengah. Sekarang bagian tengah sasaran benar-benar menjadi hutan anak panah. 7 anak panah tertancap di titik yang hampir sama, saling mendorong satu sama lain. Luar biasa. Apa ini nyata? Siapa sebenarnya anak itu? Seruan kagum terdengar dari mana-mana. Anak panah ke-9. Tinggal 2 anak panah lagi. Suasana di lapangan panahan kini telah berubah total. Tatapan meremehkan yang awalnya ditujukan pada Bima telah lenyap, digantikan oleh rasa kagum dan hormat. Citra kini dalam keadaan pasrah. Bukan, lebih dari sekadar pasrah, ia malah mengagumi kemampuan Bima. Bagaimana bisa dia memiliki kemampuan seperti itu? Perasaan yang kompleks berkecamuk di dalam hatinya. Marah, bingung, dan anehnya, rasa ingin tahu. Anak panah ke-9 Bima melesat. Tentu saja, tepat di tengah, tinggal 1 anak panah lagi. Lapangan panahan jatuh dalam keheningan total. Ada lebih dari 100 orang di sana, tetapi tidak ada yang berani bersuara, bahkan untuk bernapas. Bima mengambil anak panah terakhir. Tangannya masih tidak gemetar, tapi anehnya, untuk pertama kalinya, senyum tipis tersungging di wajahnya. Senyum yang seolah berkata, akhirnya selesai juga. Citra melihat senyum itu dan merasakan perasaan yang aneh. Jelas-jelas lawannya sedang menjerumuskannya ke dalam situasi sulit, tetapi entah kenapa senyum itu terlihat menarik. Bima memasang anak panah terakhir pada tali busur. Ini benar-benar yang terakhir. Momen terakhir. Tatapan lebih dari 100 siswa, para guru, dan Citra, semuanya terfokus pada anak panah terakhir Bima. Bima perlahan memasang anak panah terakhir pada tali busur. Pada saat itu, waktu terasa benar-benar berhenti. Di lapangan panahan, hanya suara angin yang terdengar samar-samar. Citra menatap Bima.
Anehnya, di dalam hatinya kini bukan lagi kemarahan atau ketakutan yang ada, melainkan emosi lain. Siapa sebenarnya orang ini? Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tertarik pada Bima. Mampu mengenai sasaran 10 kali berturut-turut bukanlah sekadar keberuntungan atau bakat, ini adalah sesuatu yang hanya mungkin terjadi dengan latihan profesional selama bertahun-tahun. Lalu, hal yang ajaib terjadi. Pada saat-saat terakhir, angin berhenti total. Seolah-olah alam pun tidak ingin mengganggu momen bersejarah ini. Anginnya berhenti, gumam pelatih Budi dengan suara pelan. Bima menarik napas dalam-dalam. Lalu ia memejamkan mata. Di benaknya, semua kenangan di Jakarta melintas. Kemenangan pertama di Gelora Bung Karno, senyum bangga ayahnya, dukungan ibunya, dan malam ketika ia kehilangan segalanya. Ini bukan sekadar taruhan, gumam Bima dalam hati, ini adalah momen untuk menunjukkan siapa diriku. Saat Bima membuka mata, ketenangan sempurna terpancar di wajahnya. Ketenangan seperti seorang biksu yang telah mencapai pencerahan. Bima mengangkat busurnya. Postur sempurna, konsentrasi sempurna, semuanya sempurna. Penonton menyaksikan tanpa berkedip. Beberapa menutup mata dan berdoa, beberapa mengepalkan tangan dengan tegang. Citra menatap profil samping Bima. Sosoknya yang sedang berkonsentrasi entah kenapa terlihat keren. Biasanya ia adalah anak Jakarta pendiam yang sama sekali tidak menonjol. Tetapi sekarang ia seperti orang yang berbeda. Fokus, fokus. Bima merapalkan mantra dalam hati. Semua yang ia pelajari di Jakarta menyatu dalam dirinya. 3 detik membidik. Pupil mata Bima hanya menatap satu titik kuning kecil di tengah sasaran. Dan anak panah terakhir melesat. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Pemandangan anak panah yang membelah udara menuju sasaran terlihat seperti dalam gerakan lambat. Mata semua orang mengikuti anak panah itu. Lurus sempurna, tanpa getaran, seolah-olah sinar laser yang melesat dengan presisi. Dan, tepat di tengah. Anak panah ke-10 juga sempurna di tengah sasaran. Seketika, lapangan panahan meledak. Luar biasa. Tidak bisa dipercaya. Dia berhasil. 10 kali berturut-turut, tepat di tengah. Sorak-sorai penonton membumbung ke langit. Beberapa siswa melompat-lompat sambil berteriak, beberapa bertepuk tangan dengan kagum, pelatih Budi berdiri dengan mulut ternganga. 20 tahun, selama 20 tahun saya mengajar panahan, tapi yang seperti ini, ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Terlalu terharu hingga tidak bisa berkata-kata. Namun, di tengah semua kebisingan itu, Bima tetap tenang. Ia meletakkan busurnya dan perlahan berbalik. Senyum puas tersungging di wajahnya. Selesai. Gumam Bima dalam hati. Bukan hanya taruhan yang selesai, tetapi waktu di mana ia menyembunyikan jati dirinya juga telah berakhir. Penonton mulai mengerumuni Bima. Wah, keren banget. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kau benar-benar profesional. Belajar di mana? Boleh minta tanda tangan? Tiba-tiba, Bima menjadi bintang sekolah. 30 menit yang lalu, ia adalah anak Jakarta pendiam yang tidak dipedulikan siapapun, tetapi sekarang semua orang ingin mengenalnya. Namun, perhatian Bima tertuju pada tempat lain. Ia menatap Citra. Citra masih duduk di bangku, menatap kosong ke arah sasaran. 10 anak panah yang tertancap di tengah sasaran terlihat seperti karangan bunga. Kau benar-benar berhasil, suaranya pelan, tetapi terdengar jelas di telinga Bima. Bima mendekati Citra. Sorak-sorai penonton masih bergemuruh, tetapi anehnya, seolah ada ruang sunyi yang tercipta di antara mereka. Janji adalah janji, kan? Kata Bima dengan suara tenang. Suaranya lebih terdengar lembut daripada penuh kemenangan. Citra perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bima. Di matanya yang tajam, berbagai emosi bercampur aduk. Kebingungan, pengakuan, dan anehnya, sedikit debaran. Kau sebenarnya siapa? Tanya Citra dengan suara bergetar. Bima tersenyum tipis. Hanya siswa biasa dari Jakarta. Tapi sekarang, tidak ada yang akan mempercayai kata-kata itu. Siswa biasa tidak mungkin bisa mengenai sasaran 10 kali berturut-turut tepat di tengah. Kapan kita akan berkencan? Mendengar kata-kata Bima, wajah Citra memerah. Seruan "Cie" meledak dari sekeliling. Tapi anehnya,
Citra tidak lagi merasa benci dengan tawaran itu. Sebaliknya, ia penasaran. Siapa sebenarnya pemuda misterius ini? Besok, sepulang sekolah, jawab Citra dengan suara pelan. Pada saat itu, lapangan panahan sekali lagi meledak dengan sorak-sorai. Tapi bagi Bima dan Citra, mereka hanya melihat satu sama lain. Ini bukanlah akhir dari sebuah taruhan. Ini adalah sebuah awal yang baru. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Citra sudah 5 kali berganti pakaian di depan cermin. Biasanya, dialah yang memilih pasangan kencan, tapi kali ini justru sebaliknya. Aku harus pakai baju apa? Berbagai macam pakaian berserakan di atas tempat tidurnya. Dari jeans kasual hingga gaun cantik. Tapi tidak ada yang terasa pas di hatinya. Citra, sedang apa? Tanya ibunya sambil mengetuk pintu. Nggak ngapa-ngapain, Bu. Jawab Citra dengan nada kesal. Tapi di dalam hatinya, ia merasa bingung. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia begitu memikirkannya. Sampai kemarin, Bima hanyalah anak Jakarta yang pendiam. Tapi penampilannya di lapangan panahan, ia seperti orang yang sama sekali berbeda. 10 kali berturut-turut tepat di tengah, gumam Citra mengenang kejadian kemarin, masih sulit dipercaya. Sementara itu, Bima sudah tiba di kafe dekat sekolah, tempat mereka berjanji bertemu. Ia datang 30 menit lebih awal. Sejujurnya, Bima juga gugup. Di Jakarta, ia tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Ia selalu fokus pada latihan panahan, sehingga tidak pernah benar-benar berbicara dengan teman perempuan. Aku harus bicara apa? Bima merenung sambil memutar-mutar cangkir kopinya. Kepercayaan dirinya kemarin telah lenyap, dan sekarang ia hanyalah seorang remaja biasa berusia 17 tahun. Citra masuk. Akhirnya ia memilih blus putih sederhana dan jeans, tapi entah kenapa di mata Bima penampilan itu terlihat begitu cantik. Maaf, aku terlambat? Tanya Citra sedikit terengah-engah. Ia berlari karena memilih pakaian sampai menit terakhir. Tidak apa-apa. Aku juga baru sampai. Bima berbohong. Ia ingin terlihat sopan. Mereka duduk berhadapan dengan canggung. Suasananya sangat berbeda dari situasi dramatis kemarin. Mau pesan kopi apa? Bima memulai percakapan. Caramel macchiato? Jawab Citra sambil melihat menu. Sebenarnya ia biasa minum americano, tapi ia sendiri tidak tahu mengapa kata-kata itu yang keluar. Selama Bima pergi memesan, Citra menatap punggungnya. Berbeda dengan penampilannya yang karismatik di lapangan panahan kemarin, sekarang ia terlihat seperti remaja pemalu. Kenapa bisa begitu berbeda? Gumamnya pada diri sendiri. Tak lama, Bima kembali membawa kopi. Ini, terima kasih. Keheningan canggung kembali menyelimuti. Keduanya hanya menatap cangkir kopi masing-masing. Jadi, kamu? Mereka mencoba berbicara bersamaan, lalu berhenti. Kemudian mereka saling memandang dan tertawa. Untuk pertama kalinya, tawa yang alami. Kamu duluan, kata Citra. Tidak. Citra saja duluan. Bima mengalah. Citra ragu sejenak, lalu membuka mulut. Kemarin itu, benar-benar luar biasa. Bagaimana kau bisa melakukannya? Ekspresi Bima sedikit muram. Sepertinya waktu untuk menjelaskan masa lalunya telah tiba. Sebenarnya, dulu aku atlet panahan di Jakarta. Atlet? Mata Citra membelalak. Iya. Atlet tim nasional junior. Tim nasional? Citra menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ia bangga bisa menjadi juara provinsi selama 3 tahun dengan kerja keras. Tapi tim nasional? Bima perlahan mulai menceritakan kisahnya. Karirnya yang cemerlang di Jakarta, kebangkrutan usaha ayahnya, dan bagaimana ia akhirnya pindah ke Bandung. Mendengarkan cerita Bima, Citra perlahan merasa bersalah. Ternyata begitu ceritanya. Maaf, ya, untuk apa? Untuk perkataanku kemarin. Aku benar-benar minta maaf. Suara Citra terdengar tulus. Bima menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Malah, itu menjadi kesempatan bagus untukku. Kesempatan bagus? Iya. Kesempatan untuk menunjukkan siapa diriku. Citra mulai memandang Bima dengan cara yang baru. Sampai kemarin, ia hanya menganggapnya sebagai siswa pendiam dari Jakarta, tapi ternyata ia memiliki kisah yang begitu dalam. Pasti berat. Iya.
Memulai hidup baru di kota baru, awalnya memang sangat berat. Bahasa, budaya, semuanya berbeda, kata Bima jujur. Lalu kenapa kau menyembunyikan kemampuanmu? Kalau kau menunjukkannya dari awal, semua orang pasti akan mengakuinya. Tanya Citra penasaran. Aku pikir tidak perlu menunjukkannya. Aku pikir mereka tidak akan mengerti. Tidak akan mengerti? Iya. Pengalaman apa yang telah aku lalui, dengan perasaan apa aku datang ke sini, ada nada kesedihan dalam suara Bima. Tiba-tiba, hati Citra terasa sakit. Ia menyadari betapa ia telah berprasangka. Lain kali, jangan sembunyikan lagi, kata Citra pelan. Hah? Kemampuanmu? Ceritamu. Jangan disembunyikan lagi. Beri kami kesempatan untuk mengerti. Bima menatap mata Citra yang tulus. Penampilannya yang angkuh dan dingin kemarin telah lenyap, digantikan oleh Citra yang hangat dan tulus. Terima kasih, kata Bima dengan suara pelan. Saat itu, Citra merasakan perasaan aneh. Jantungnya terasa berdebar. Sepertinya bukan hanya karena rasa bersalah. Aku penasaran satu hal. Citra memberanikan diri bertanya. Tanyakan saja apapun. Saat memanah. Bagaimana rasanya? Maksudku, saat kau begitu fokus. Mata Bima berbinar. Berbicara tentang panahan selalu membuatnya bahagia. Bagaimana ya menjelaskannya? Saat melepaskan anak panah, seluruh dunia menjadi sunyi. Hanya ada aku dan sasaran. Wow. Dan pada saat itu, semua kekhawatiran, semua kecemasan, lenyap. Ketenangan yang sempurna datang. Mendengarkan cerita Bima, entah kenapa Citra merasa tertarik. Sosoknya yang berbicara dengan penuh semangat terlihat keren. Aku juga ingin merasakannya, kata Citra. Benarkah? Iya. Bisakah kau mengajariku? Bima terkejut. Citra ingin belajar sesuatu darinya? Tentu saja. Kapanpun. Terima kasih, Citra tersenyum. Tapi anehnya, senyumnya kali ini benar-benar berbeda dari kemarin. Senyum yang tulus. Setelah berbicara selama 2 jam, mereka keluar dari kafe. Hari ini menyenangkan sekali, kata Citra. Aku juga, jawab Bima. Besok kita bertemu lagi? Pertanyaan Citra membuat Bima terkejut. Kencan ini jelas dimulai karena kewajiban. Tapi Citra mengajaknya bertemu lagi besok? Tentu, jawab Bima sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang, Citra berpikir. Aneh, kenapa aku jadi ingin lebih mengenalnya? Perasaan baru mulai tumbuh di hatinya. Tapi ia belum tahu pasti apa itu. Seminggu berlalu. Citra dan Bima bertemu setiap hari. Awalnya dimulai karena kewajiban, tetapi sekarang Citra yang lebih aktif. Namun, sikap Bima sedikit aneh. Saat bertemu, ia tampak senang, tetapi kadang-kadang ia menjadi dingin. Bima, makan siang bareng. Yuk? Tanya Citra saat istirahat antar pelajaran. Maaf, hari ini aku sibuk, jawab Bima acuh tak acuh. Padahal sebenarnya ia tidak ada urusan penting. Citra bingung. Sampai kemarin mereka berbicara dengan gembira, kenapa tiba-tiba ia menjadi begitu dingin? Apa aku melakukan kesalahan? Tanya Citra hati-hati. Tidak. Bukan apa-apa. Bima memalingkan wajahnya. Sebenarnya, hatinya juga bingung. Waktu yang ia habiskan bersama Citra selama seminggu terakhir sangat menyenangkan. Citra ternyata orang yang jauh lebih hangat dan menyenangkan dari yang ia kira. Ia mendengarkan ceritanya dengan tulus dan benar-benar menunjukkan minat pada panahan. Tapi justru karena itu ia menjadi lebih bingung. Apa ini nyata? Bima bertanya pada dirinya sendiri. Atau dia hanya terpaksa karena taruhan itu? Tadi malam, Bima tidak bisa tidur. Wajah tersenyum Citra terus terbayang. Tapi di saat yang sama, keraguan juga muncul. Setelah pelajaran selesai, Bima berjalan sendirian di koridor. Terdengar suara seseorang mengikutinya dari belakang. Bima. Itu suara Citra. Bima berhenti, tetapi tidak berbalik. Kalau aku ada salah, katakan saja. Aku akan memperbaikinya. Suara Citra terdengar memohon. Bima perlahan berbalik. Di mata Citra yang tajam, terpancar kekhawatiran yang tulus. Sungguh? Bukan apa-apa. Tapi suara Bima terdengar dingin. Bohong. Pasti ada sesuatu.
Citra melangkah lebih dekat. Citra, Bima tiba-tiba berbicara dengan nada formal. Citra terkejut. Kenapa tiba-tiba begitu formal? Memangnya kita ini siapa? Kata-kata Bima membuat Citra terdiam. Ini kan hanya taruhan, bukan karena kita benar-benar saling suka. Bima tanpa sadar mengungkapkan perasaannya yang terluka. Hati Citra sakit mendengar kata-kata Bima. Barulah ia sadar mengapa Bima bersikap seperti ini. Kau pikir aku tidak tulus? Tanya Citra dengan suara bergetar. Bima tidak menjawab. Tapi ekspresinya mengatakan segalanya. Bodoh. Gumam Citra pelan. Apa? Ku bilang kau bodoh. Suara Citra tiba-tiba meninggi. Siswa lain di koridor menoleh. Awalnya memang begitu. Benar. Awalnya aku terpaksa karena taruhan. Wajah Bima semakin muram. Tapi sekarang berbeda. Teriak Citra. Sekarang aku benar-benar menyukaimu. Koridor menjadi sunyi. Siswa lain berhenti dan menatap mereka. Bima menatap Citra dengan ekspresi tidak percaya. Benarkah? Benar? Bodoh? Mata Citra berkaca-kaca. Awalnya aku hanya menganggapmu sebagai anak Jakarta yang pendiam. Tapi setelah mendengar ceritamu, menghabiskan waktu denganmu, semuanya berubah. Citra terus berbicara. Konsentrasimu saat memanah, keseriusanmu saat bercerita, dan kehangatanmu saat memperhatikanku. Citra. Aku sendiri tidak tahu apa perasaan ini. Tapi yang jelas, hariku tidak akan menyenangkan tanpamu. Mata Bima juga berkaca-kaca. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Bima menundukkan kepala. Aku juga sangat menyukaimu. Pengakuannya membuat senyum lega tersungging di wajah Citra. Benarkah? Iya. Awalnya aku pikir kamu hanya primadona sekolah yang cantik. Tapi ternyata kamu orang yang sangat hangat dan tulus. Bima pun dengan jujur membuka hatinya. Dan saat kamu mendengarkan ceritaku, aku merasa sangat bahagia. Tepuk tangan terdengar dari sekitar. Entah sejak kapan, banyak siswa telah berkumpul dan menyaksikan. Cium! Cium! Teriak seseorang. Wajah Citra memerah. Heh, kalian. Citra melihat sekeliling, tapi sebenarnya ia tidak merasa kesal. Bima juga tersenyum malu-malu. Sore itu, keduanya kembali ke lapangan panahan. Kali ini sebagai pasangan sungguhan. Nah, sekarang aku akan benar-benar mengajarimu. Bima memberikan busur kepada Citra. Kali ini aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, kata Citra sambil menerima busur. Bima berdiri di belakang Citra dan membantunya memperbaiki postur. Citra bisa merasakan kehangatan tubuh Bima dan jantungnya berdebar. Pegang seperti ini. Tangan Bima menggenggam tangan Citra. Keduanya merasa gugup. Fokus. Aku tidak bisa fokus karena kamu, kata Citra bercanda. Lalu bagaimana? Entahlah. Biar aku yang urus. Mereka tertawa dan melanjutkan latihan. Hingga matahari terbenam, mereka berada di lapangan panahan. Kemampuan Citra masih belum bisa menandingi Bima, tapi bukan itu yang penting. Waktu yang mereka habiskan bersama sudah cukup membahagiakan. Hari ini menyenangkan sekali, kata Citra dalam perjalanan pulang. Aku juga. Aku harap akan ada lebih banyak waktu seperti ini. Tentu saja, Bima menggenggam tangan Citra. Citra tersenyum merasakan kehangatannya, tapi keduanya tidak tahu. Ujian yang sebenarnya baru akan dimulai. Sebulan berlalu. Bima dan Citra menjadi pasangan paling terkenal di sekolah. Mereka disebut kisah cinta Dewa Panah dan Sang Ratu Sekolah. Tapi waktu bahagia tidak berlangsung lama. Pada suatu Selasa pagi, seorang siswa pindahan baru muncul. Seorang siswa laki-laki bule yang tinggi, tampan, dan berambut pirang. Namanya Kevin Pratama. Halo semua. Saya Kevin. Pindahan dari Jakarta, perkenalannya membuat para siswi heboh. Penampilan seperti aktor film, dan berasal dari Jakarta. Semua syaratnya sempurna. Masalahnya adalah, Kevin mulai menunjukkan ketertarikan pada Citra. Citra, kan? Kudengar kau yang paling cantik di sekolah, dan ternyata benar, kata Kevin mendekati Citra saat makan siang. Terima kasih. Tapi aku sudah punya pacar, Citra menolak dengan sopan. Oh,
Anak pindahan itu. Ya? Apa kamu suka cowok lokal? Nada bicara Kevin mengandung sedikit remeh. Bima itu orang yang luar biasa, kata Citra dengan tegas. Hah, begitu, ya. Tapi kalau kau berubah pikiran, katakan saja padaku. Kevin tersenyum dan pergi. Bima, yang menyaksikan percakapan itu dari jauh, merasa campur aduk. Ia berterima kasih Citra telah membelanya, tetapi kata-kata Kevin mengganjal di hatinya. Apa kamu suka cowok lokal? Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Kevin semakin agresif. Citra, akhir pekan ini mau ke taman hiburan yang baru buka? Aku punya mobil, bisa kujemput. Maaf, aku sudah ada janji dengan Bima. Masa setiap saat hanya dengan dia? Tidak bosan? Sesekali kan harus bergaul dengan orang lain juga? Kevin terus membujuk. Melihat itu, Bima semakin cemas. Kevin memiliki semua yang tidak ia miliki, tinggi badan, penampilan, kefasihan berbahasa Inggris, dan kepercayaan diri sebagai anak kota besar. Apa Citra benar-benar menyukaiku? Bima merenung setiap malam. Atau dia hanya kasihan padaku? Pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya, membuat Bima semakin sensitif. Bima, kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini wajahmu murung, tanya Citra cemas. Aku baik-baik saja. Tapi jawaban Bima terdengar acuh tak acuh. Pasti ada sesuatu. Katakan padaku. Sungguh, bukan apa-apa. Bima memalingkan wajahnya. Citra merasa frustrasi. Ia tidak mengerti mengapa Bima kembali menutup diri seperti ini. Lalu pada suatu hari Jumat, insiden menentukan terjadi. Saat Citra selesai latihan klub panahan, Kevin sudah menunggunya. Citra, bisa bicara sebentar? Bicara apa? Jujur saja. Aku sangat menyukaimu, kata Kevin dengan serius. Kevin, aku. Dengarkan dulu. Aku sekolah di sekolah swasta bergengsi di Jakarta. Ayahku CEO perusahaan investasi, dan aku sudah dipastikan masuk Universitas Indonesia. Kevin mulai memamerkan profilnya. Dan aku adalah pasangan yang pantas untukmu. Anak itu, cukup. Citra memotong dengan marah. Jangan bicara tentang Bima seperti itu, kenapa? Bukankah itu kenyataannya? Bicaranya masih medok, kondisi ekonominya juga sulit. Bukan itu yang penting. Teriak Citra. Yang penting adalah hati. Bima itu orang yang sangat baik. Tetapi saat itu, Bima muncul. Ia datang untuk menjemput Citra. Namun, Bima hanya melihat Citra dan Kevin sedang berbicara dan tidak mendengar isinya. Oh, Bima. Citra terkejut. Maaf. Sepertinya aku mengganggu, kata Bima sambil tersenyum kecut. Bukan begitu. Ini bukan gangguan. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Bima hendak berbalik. Bima. Tunggu. Tapi Bima sudah menjauh. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Tentu saja, Citra lebih pantas dengan orang seperti Kevin. Kepercayaan dirinya jatuh ke titik terendah. Keesokan harinya, Sabtu, Citra mencari-cari Bima. Tapi Bima terus menghindar. Kenapa dia begini? Citra merasa frustrasi. Lalu Kevin muncul di hadapannya. Citra, mau kemana? Mencari Bima. Masih saja mengejarnya? Kemarin kulihat dia tidak peduli padamu. Bukan begitu? Hanya ada salah paham. Salah paham? Atau jangan-jangan hanya kamu yang suka sepihak? Kata-kata Kevin membuat Citra marah. Bima sangat menyukaiku. Kalau begitu, buktikan. Apa maksudmu? Kalau memang begitu, suruh dia menyatakan perasaannya di depan umum. Suruh dia mengatakan betapa berharganya dirimu di depan semua orang. Kata Kevin memprovokasi. Tidak perlu. Kami sudah saling tahu perasaan masing-masing. Benarkah? Lalu kenapa sekarang dia menghindar? Saat itu, Citra mengambil keputusan. Baiklah. Ayo kita lakukan. Apa? Menyatakan perasaan di depan umum, kan? Akan kulakukan, kata Citra dengan tegas. Tapi bukan hanya aku. Aku juga akan menunjukkan perasaanku pada Bima. Sore itu, Citra pergi ke ruang siaran sekolah. Kak, aku minta tolong. Tak lama kemudian, siaran terdengar di seluruh sekolah. Selamat sore. Saya Citra Larasati. Bima, yang berada di rumah,
mendengarkan suara siaran yang terdengar dari jendela. Hari ini, saya ingin menyatakan perasaan saya kepada semua siswa. Bima Aditya, apa kau dengar? Jantung Bima mulai berdebar. Kau adalah orang yang sangat istimewa bagiku. Awalnya mungkin hanya taruhan, tapi sekarang berbeda. Aku mencintai semangatmu, kehangatanmu, segalanya tentangmu. Mata Bima berkaca-kaca. Kalau kau berpikir aku ini kurang pantas untukmu, itu salah. Kau adalah orang paling keren yang pernah kutemui. Jadi tolong, muncullah lagi di hadapanku. Bima Aditya, aku mencintaimu. Setelah siaran berakhir, Bima berlari keluar rumah. Ia berlari ke sekolah. Saat tiba di sekolah, banyak siswa telah berkumpul di lapangan. Dan di tengah-tengah mereka, Citra berdiri. Ketika Bima muncul, para siswa mulai bertepuk tangan. Citra. Bima mendekati Citra. Bodoh, kenapa baru datang sekarang? Mata Citra berkaca-kaca. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Bima memeluk Citra erat. Aku juga mencintaimu. Sangat, benarkah? Sungguh. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah ragu lagi. Sejak hari itu, Bima dan Citra menjadi pasangan yang benar-benar bahagia. Mereka tidak lagi saling meragukan dan cinta mereka semakin dalam. Setahun kemudian, di hari kelulusan, Bima, apa kita bisa terus bersama di universitas nanti? Tentu saja. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku juga. Setelah upacara kelulusan, keduanya pergi ke lapangan panahan, tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Ingat saat kita pertama kali bertemu di sini? Tentu saja. Saat itulah hidupku berubah. Hidupku juga. Bima mengangkat busur dan membidik sasaran. Kali ini, apa taruhannya? Bagaimana kalau bersama selamanya? Mendengar kata-kata Citra, Bima tertawa. Bukankah itu taruhan yang terlalu mudah? Kenapa? Karena aku memang akan bersamamu selamanya. Bima melepaskan anak panah. Tentu saja. Tepat di tengah. Tapi kali ini, bukan 10, melainkan 1 anak panah sudah cukup. Karena panah cinta, 1 kali saja sudah cukup. Bagaimana kisah Bima hari ini? Awalnya adalah tantangan yang dimulai dari harga diri yang terluka, tetapi akhirnya menjadi kisah pencarian cinta sejati. Kisah ini mengajarkan betapa berharganya keberanian untuk menunjukkan jati diri dan membuang prasangka untuk menerima pasangan apa adanya. Saat ini, dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan sambil mendengarkan ini, jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya juga penasaran dengan cerita Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai. Semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga Anda. Terima kasih telah menonton hari ini.